Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang hadir di pagi hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang agar dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Warta Jemaat Minggu 11 Juli 2021. Yang pertama, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara nomor 440/21450 Sekre Dinkes tanggal 5 Juli 2021 tentang antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya poin 14 yang menyebutkan bahwa kegiatan keagamaan dilakukan di dalam ruangan dengan kapasitas 25% dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta memperhatikan surat pemberitahuan dari BPMS Gemim nomor K0723/PPD poin 8/7/2021 tanggal 7 Juli 2021, maka BPMJ Gemim Kristus Bitung memutuskan bahwa untuk kebaktian umum pada hari Minggu 11 Juli 2021 jam 10 WITA hanya diperbolehkan 75 orang saja, termasuk majelis hamba Tuhan, pelayan ibadah, serta jemaat yang bisa mengikuti ibadah di dalam gedung gereja. Semua yang hadir ibadah di dalam gereja haruslah dalam kondisi sehat dan siap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Apabila ternyata kehadiran jemaat melebihi jumlah yang ditentukan, maka jemaat akan diarahkan untuk mengikuti ibadah secara live streaming di dalam ruangan aula. Bagi jemaat yang belum divaksin, diharapkan untuk mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Oleh karena itu, sangat diharapkan perhatian dan kerjasama yang baik dari seluruh jemaat, supaya kita bersama-sama secara aktif berperan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak aman satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya selalu menolong dan melindungi kita semua di dalam masa pandemi ini. Kedua, Majelis Hamba Tuhan dan Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Budianto Runtuwene atas kelahiran anak ketiga Putri Sherin Fania Angkasa pada tanggal 8 Juli 2021 di Rumah Sakit Siloam Manado. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, disampaikan kepada jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi CD. Kelas dilaksanakan setiap hari Senin jam 18.30 WITA. Peserta katekisasi tahun lalu yang tertunda dapat mengikuti kembali pada periode ini. Formulir dapat diambil di kantor gereja, kemudian dilengkapi dengan fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat baptis, fotokopi kartu keluarga, dan pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Batas akhir pendaftaran sampai pada hari Senin 19 Juli 2021. Yang keempat, disampaikan kepada jemaat mulai awal bulan Juli 2021, persembahan diberikan melalui amplop yang terpisah, yaitu amplop persembahan umum yang bergambar gereja, amplop syukur HUT, amplop syukur, amplop perpuluhan, amplop pembangunan, dan amplop misi dan PI. Kelima, diinformasikan bahwa untuk perkembangan pembangunan aula telah dilakukan perombakan atap untuk memaksimalkan kegunaan lantai 3. Mohon dukungan dari seluruh jemaat sehingga pekerjaan ini dapat terselesaikan dengan baik. Keenam, disampaikan kepada semua jemaat yang hadir, pundi kolekte ibadah akan dijalankan. Persembahan juga dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung, yaitu Bank Mandiri dengan nomor rekening 150 0010 326 344. Dan bukti transfer dapat difoto dan dikirim ke WA admin kantor gereja
0812 1454 1881 atau ke WA Bendahara 0811 435 515. Yang ketujuh, Persekolahan Nisi Bitung yaitu unit playgroup TK dan SD telah membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Berlaku potongan 30% untuk uang pangkal dan SPP serta kuota terbatas. Bagi Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Gemim Kristus Bitung yang kurang mampu akan diberikan harga khusus. Oleh karena itu dimohon untuk menghubungi majelis rayon masing-masing agar supaya mendapatkan rekomendasi yang ditujukan kepada pengurus Yayasan Nisi. Yang kedelapan, mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk rencana pembangunan gedung SD Nisi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai Yayasan Nisi untuk lebih menjangkau jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Yang kesembilan, persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi jam 7 WITA secara tatap muka di gereja dan juga secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Link dibagikan lewat grup WA Rayon dan Kompelka. Sangat diharapkan keterlibatan seluruh jemaat. Kesepuluh, gereja membutuhkan tambahan 1 orang hamba Tuhan. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat untuk hal ini. Kesebelas, disampaikan kepada jemaat, persembahan diberikan dengan menggunakan amplop baru yang bergambar gereja. Untuk amplop persembahan diakonia, menggunakan amplop kecil yang biasa. Mohon untuk amplop persembahan baru yang bergambar gereja tidak dibawa pulang. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada jemaat 11 Juli 2021, Ibu Amoy, Ibu Resli Lapian Moningka, dan Ibu Yuldi Yolanda R. Huru Daengkule. 12 Juli 2021, Bapak Hani Bohang. 14 Juli 2021, Ibu Fili Wongso Karinda, Saudari Yuliana Suseno, Saudara Jonathan Rumambi, dan Saudari Patricia Hamenda. 15 Juli 2021, Bapak Hen Prasutyo. Dan 16 Juli 2021, Ibu Ellen Dumat Dauhan dan Dr. Christina Wahongan. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Saudara yang kekasih, Allah kita, Allah yang sungguh berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Karena itu, marilah kita sembah Dia, muliakan Allah kita. Berikan penghormatan kita pada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi
Juru selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru selamat dunia. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi serta segala isinya, dan yang setia memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. silakan duduk saudara. Saudara, tema ibadah kita di pagi hari ini adalah dipilih untuk melayani. Nats pembimbing dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang sudah dipersatukan oleh Allah dalam satu relasi yang intim dengan Dia, tentu Dia sangat menginginkan dan mengharapkan kudus. Dan saat ini lebih jauh kita akan ada bersama dengan Tuhan secara mendalam, bahkan kita nanti akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Mari kita semakin mau memurnikan hati kita konsentrasikan dengan baik. Tapi lebih daripada itu, mari kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mohon dimurnikan hati, dilayakkan oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi dalam kesungguhan hati, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
Saudara, mari saat ini di hadapan Tuhan, cara pribadi kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, firman Tuhan menginginkan kemurnian hati kita. Karena itu saat ini secara pribadi mohon Tuhan memurnikan hati. Dan kalau memang ada yang kita ingat, kita rasakan yang tidak baik, tidak benar yang kita lakukan, mohon ampunlah pada Tuhan supaya Dia layakkan kita bersama. Kami tahu Tuhan sayang dengan kami. Karena itu kami semua yang datang pada Tuhan saat ini, di rumah Tuhan ini ataupun di rumah, kiranya Tuhan layakkan. Kau yang kiranya mau mendengarkan apa yang kami sampaikan, mengungkapkan dalam hati kami. Dan kiranya Engkau berkenan mau mengampuni, sehingga kami betul-betul murni ada di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh. Dan kami semakin terbuka untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau sangat baik pada kami, selalu mengasihi kami, dan bahkan berkenan mau mengampuni kami. Karena itu kami bersyukur dan berserah padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita umat yang sangat dikasihi Tuhan, yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Saudara, anugerah yang luar biasa Tuhan berikan, pengampunan diberikan oleh Tuhan kepada kita juga saat ini. Dan karena itu mari kita mau terbuka di hadapan Tuhan saya. Konsentrasikan semuanya pada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pelajari apa yang Tuhan sudah sampaikan tertulis di dalam Alkitab. Mempersiapkan diri. Mari kita menyanyikan KPPK 357. Bangunkan jiwaku yang lesu. Ku datang kepadamu dan bersandar pada firman. Datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah rohmu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerahmu bekerja. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Mari bait yang ketiga sambil berdiri kita nyanyikan pujian.
kesempatan ini dan kami sekali lagi hanya mau berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita sekali lagi dipilih untuk melayani. Dan kita akan melanjutkan melihat satu bagian dari kitab Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, mari kita melihat dan perhatikan ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 15 sampai 26. Mari kita baca bergantian. Saya akan duluan ayat 15, Bapak Ibu Saudara baca ayat 16. Bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Baik yang ada di gereja maupun yang di rumah, yang bersama-sama beribadah, mari kita baca secara bergantian. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15, demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan bahkan yang sangat senang mau melakukan firman itu dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya termasuk cukup kagum dengan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Kenapa? Ada banyak yang dia lakukan, tapi salah satu yang memunculkan kekaguman saya adalah ketika dia memakai 2 orang. Banyak orang dia pakai, tapi 2 orang yang kemudian memberi kesan. Yang pertama, memakai dalam pengertian dalam kabinet dan kemudian dalam melaksanakan tugas yang ada. Yang pertama adalah Bapak Ahok tentu. Sekalipun baru keluar penjara, ya lepas dari kekurangan dari Pak Ahok, tapi dia mau pakai. Dia kemudian memberikan kepercayaan untuk memegang satu jabatan yang sangat penting di negara kita. Ya, komisaris. Dan kemudian banyak perubahan terjadi. Yang kedua yang saya kagum, waktu diangkat, kemudian Pak Jokowi, Presiden mengusulkan 1 nama untuk menjadi Kapolri. Dan kemudian satu-satunya itu yang kemudian terpilih. Saya lupa pasti namanya, tapi yang kemudian memberi kesan adalah, karena 2 orang itu adalah Kristen. Ya karena saya orang Kristen begitu ya, jadi bangga, kagum dengan Pak Jokowi. Kok dia mau ya? Dan akhirnya kemudian dicatat ini sejarah yang
sangat berarti, termasuk ketika Kapolri. Dulunya pernah ada Kristen, satu yang Kristen, kemudian beberapa lama tidak pernah bahkan berusaha kalau boleh dihilangkan jangan Kristen. Tapi pada zaman pemerintahan Pak Jokowi, Kristen lagi yang jadi. Kagum. Saya kagum dengan Pak Jokowi karena dia mau berani pakai seorang yang dari segi mungkin posisi di Indonesia, secara khusus di negara yang mayoritas Muslim, dia berani pilih seorang Kapolri dari kelompok minoritas. Ya tentu sukses, baik sih sebenarnya. Tapi kemudian juga dia berani mau tetap memilih Pak Ahok jadi komisaris di bagian tertentu. Saudara, ini jadi berarti dan menjadi satu kekaguman. Bukan juga saya, tapi saya pikir banyak orang kagum. Bahkan ada kemudian yang berusaha bikin Jokowi 3 periode, tapi saya nggak terlalu setuju juga sih. Udah biarlah 2 periode, karena takutnya kalau tambah 3 periode, 4 periode, takutnya bisa jatuh. Karena itu ada satu kemungkinan yang bisa terjadi pada pemimpin besar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini berarti. Dan kemudian saya ingat ada satu statement yang dituliskan oleh Bapak Robert Greenleaf, seorang pakar leadership yang kemudian mendirikan satu akademi khusus untuk kepemimpinan Kristen. Dia bilang begini, kualitas kepemimpinan sebuah bangsa dapat diukur dari kondisi masyarakat di lapisan paling bawah yang marginal dan minoritas. Jadi kualitas pemimpin satu bangsa diukur dari orang-orang yang kelas bawah. Dia bilang begini, ada satu pertanyaan, apakah mereka semakin diberdayakan sehingga lebih sejahtera dan mandiri? Jika pertanyaan ini sulit dijawab dengan konkret, salah satu sebabnya adalah karena bangsa tersebut tidak memiliki kepemimpinan yang kapabel secara moral dan teknis. Artinya begini, sekali lagi kita coba sederhanakan, Pak Greenleaf bilang, kepemimpinan satu bangsa dibilang berhasil kalau orang-orang kelas bawah, kelompok marginal, orang-orang yang minoritas, kemudian bisa ternyata dimanfaatkan. Masyarakat kelas bawah itu kemudian diberdayakan dan kemudian ada kesejahteraan terjadi. Dan ini bagi Pak Greenleaf sebagai satu bentuk keberhasilan seorang pemimpin. Makanya kenapa kita kemudian bilang kagum juga dengan Pak Jokowi. Ya, dari satu sisi ini. Lagi banyak kebijakan tapi dari satu sisi ini. Karena dia salah satu mau menggunakan, memakai, kemudian memberdayakan kelompok minoritas. Ya belum terlalu banyak tapi minimal baik. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kemudian sebenarnya akhirnya Pak Greenleaf kemudian tarik dalam satu konsep kepemimpinan melayani. Sehingga kemudian dibawa pada satu pengertian seorang pemimpin yang adalah pelayan kalau berhasil, termasuk di dalam gereja, berhasil kalau mampu memberdayakan masyarakat, jemaat pada umumnya, seberapa pun jemaat itu. Bahkan sampai paling rendah. Bukan cuma memberdayakan, tapi mensejahterakan. Nah, saudara, ini jadi satu pergumulan besar dan kemudian jadi kerinduan. Tentu kerinduan kita. Dan ini yang rasanya juga harus dibangun dengan baik. Pelayan, pemimpin gerejawi yang betul-betul mampu menjadi pemimpin yang baik, yang membangun, yang kemudian membangun satu kesejahteraan dalam satu komunitas gereja secara khusus. Tentu pemimpin yang betul-betul melayani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, konsep yang kemudian ditunjukkan yang mau disampaikan pada kita dalam pembacaan renungan di pagi hari ini berhubungan dengan pelayan. Ketika para murid setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus dan menantikan kedatangan Roh Kudus, mereka kemudian harus menantikan, memanfaatkan satu kesempatan untuk mempersiapkan, melakukan satu persiapan
untuk berjalan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Di ayat-ayat awal ketika Yesus bertemu, Lukas kemudian cerita bahwa Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di ayat yang kelima, murid-murid kemudian tanya, gimana cara bisa membangun kerajaan Allah, membenahi kerajaan Allah, mengembangkan kerajaan Allah jadi lebih baik. Yesus ajar tentang kerajaan Allah, ini Injil Lukas bilang sebelum dia terangkat ke sorga. Kemudian mereka bertanya bagaimana, kemudian Yesus bilang, tunggu ada waktunya. Roh Kudus akan datang, akan menguatkan kamu untuk bisa melakukan tugas itu, membangun kerajaan Allah, menyebarluaskan Kristus ke dunia ini. Tapi tunggu dulu, diam dulu. Alkitab bilang, duduk diam. Apa yang dilakukan? Ternyata mereka kemudian membangun satu tim melayani yang baik. Kalau kita boleh bilang begitu. Satu tim pelayanan yang kemudian akan bekerja mengembangkan kerajaan Allah. Untuk mengabarkan Injil ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Dibilang di Alkitab. Apa yang mereka lakukan? Saudara, bagi saya ini sangat berarti dan sangat penting. Yang dilakukan oleh murid-murid sebelum kemudian melakukan tugas mengabarkan Injil, mengembangkan pelayanan yang ada, membangun satu kehidupan masyarakat, jemaat yang jadi lebih baik adalah, kita bilang sederhana, ada dua hal yang penting. Yang pertama, di Alkitab bilang begini, ayat 14, saya bacakan ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun bersama, di mana? Dibilang di tempat yang disiapkan, di lantai atas, di rumah, ada persekutuan bersama. Maka kita bilang ini sederhana. Yang dilakukan oleh murid-murid adalah sebelum mereka melakukan tugas pelayanan yang sangat besar, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka kerjakan. Kabarkan Injil, bangun kerajaan Allah, benahi supaya jadi lebih baik dalam konteks dunia. Kalau kita boleh bilang nih, mereka ternyata KTB. Kumpul bersama, ada persekutuan. Kelompok murid, kelompok pengikut Yesus. Senang berdoa, sehati sepikir berdoa. Saudara, makanya kita bilang ternyata ini kekuatan. Betul. Minggu kemarin juga dibilang bahwa kekuatan doa kemudian akan menjadi satu penopang untuk bisa melakukan tugas pelayanan yang baik. Makanya kita bilang, enggak berdoa, hati-hati. Para murid lakukan hal itu. Enggak ada persekutuan, hati-hati. Enggak ada KTB, hati-hati. Karena ternyata kita mengabaikan satu kekuatan yang sangat besar yang Tuhan inginkan sebenarnya juga ada pada orang, para pelayan Tuhan. Murid-murid lakukan, saudara. Pengikut Yesus lakukan. Makanya jangan sia-siakan. Kalau ada KTB, jangan sia-siakan. Kalau ada kesempatan kebaktian keluarga, jangan sia-siakan. Sekalipun di rumah atau bisa berkumpul, jangan sia-siakan. Karena itu kekuatan untuk melayani. Hal yang kedua yang sangat berarti yang murid-murid kemudian sampaikan, Lukas juga sampaikan, tapi memang di Kisah Para Rasul dia tidak bilang. Tapi coba kita lihat di Lukas pasal 24. Di situ Lukas bilang ternyata ada yang dilakukan oleh murid-murid setia. Lukas pasal 24 ayat 52 dan 53. Yang orang lakukan, setia sekali lakukan. Setelah Yesus terangkat ke sorga, setelah mereka dapat tugas untuk melayani, setelah kemudian mereka dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang kekuatan mereka, ada juga yang dilakukan. Selain KTB, mereka juga lakukan yang ini. Ayat 52 dan 53, Lukas 24. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sama dengan yang tadi waktu Lukas bilang ke Theophilus. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Murid-murid rajin ke gereja ternyata. Waktu itu Allah bilang, Roh Kudus bilang, Yesus bilang,
Jangan dulu ya. Sebelum pelayanan, Ngoni akan mengerjakan tugas pelayanan. Tapi ada juga yang Ngoni harus lakukan. Berdiam diri dengan Tuhan. Dia tambah. Rajin ke gereja. Di sini bilang, mereka beribadah di bait Allah. 2, saudara. Pelayan yang baik, maka kita bilang pertama nih. Mengerjakan tugas pelayanan yang baik. Untuk membangun satu gereja yang baik. Saya pakai bahasa konteks. Mendewasakan satu gereja. Membangun kesejahteraan umat Tuhan di gereja. Kekuatan yang dilakukan oleh pelayan. Pelayan. Ibadah. Di gereja dan di rumah. Kebaktian seperti ini. Dapat kesempatan seperti ini, puji Tuhan saudara. Jangan sia-siakan. Tapi KTB di rumah juga berarti. Makanya jangan lewatkan hal itu. Saudara, murid-murid lakukan itu. Rasul-rasul lakukan hal itu. Rasul-rasul bersama Ibu Yesus, bersama dengan perempuan-perempuan yang ada, bersama dengan orang banyak. Dan kemungkinan, di sini sempat dibilang ada 120 orang. Ini kebanyakan. Tapi ini kemudian memberi arti, ada pandangan yang bilang 120 orang ini kemungkinan kelompok pelayan yang memang dipersiapkan untuk melayani. 120 orang, ini memang jadi kebiasaan yang ada. Nah, dan dari situ kemudian mereka terus bangun persekutuan yang baik, yang melayani Tuhan, 120 orang. Nanti ketika selanjutnya kemudian harus ada pemilihan pengganti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kemudian Petrus bilang, gak cari pengganti Yudas, genapkan kembali jadi 12. Kenapa enggak tetap 11? Jadikan 12. Ini kemungkinan, karena memang jadi sebenarnya akhirnya sementara bentuk kelompok KTB. Sorry, kita coba hubung-hubungkan dengan bahasa orang sekarang. Sementara dibentuk kelompok KTB, 120 orang, kemungkinan kelompok elders, ada beberapa terjemahan yang kemudian menunjuk pada elders, para pelayan-pelayan yang akan melayani, 120 orang. Tapi kemudian mereka harus, Petrus bilang, tolong lengkapi 12 orang ini. Yudas so nyanda ada, so berkhianat, pilih lagi. Ganti supaya genap 12. Kenapa? Kemungkinan. Ini memang kebiasaan sejak zaman Esra ketika bangun. Selalu terbangun dari 120 orang, kemudian ada dalam setiap satu kelompok ada 10 orang yang dipimpin oleh satu orang. Makanya kenapa 12, ini satu penafsiran dan saya pikir cukup dekat dengan yang kemudian dimaksud. 120 orang dan kebiasaan di sana satu orang memimpin 10 orang. Makanya kalau tidak tambah satu pengganti Yudas Iskariot kurang. Makanya minta ganti satu, tambah jadi 10. Jadi 12, maka jadi 12 kelompok KTB juga ternyata. Satu pembangunan. Tapi saya mau bilang satu penekanan yang sangat besar yang ada dalam satu gereja, dalam pelayanan, dan yang harus hidup dari pelayan yang melayani Tuhan. Jangan berani abaikan gereja, kebaktian gereja. Jangan berani abaikan ketika ada kesempatan untuk ber-KTB. Kalau tidak, mana mungkin orang bisa juga akan memimpin yang lain. Yang seperti rasul lain 120 orang itu. Supaya lebih efektif pelayanan itu. Nah saudara, ini pelajaran yang pertama melalui firman Tuhan. Tujuan besarnya satu. Kerajaan Allah jadi baik. Berkembang, Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Tapi kekuatan adalah ibadah, persekutuan, belajar kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang kekasih, melanjutkan yang saya pikir kita juga ingat minggu yang lalu. Ibadah dan doa, gak boleh hilang. Saya kemudian ingat dengan baik, dikatakan oleh Bapak R.C. Sproul, dia bilang begini, seorang pelayan atau seorang akan dangkal beribadah terjadi karena dangkal pemahaman tentang Allah. Atau sebaliknya, dangkalnya pemahaman kita tentang Allah akan dangkal semangat dan kemauan untuk beribadah. Pak R.C. Sproul cukup tajam bilang hal ini, tapi saya pikir iya juga. Karena kalau kita kenal dengan baik siapa Allah kita, ya para pelayan,
semakin rajin belajar, memahami dengan Allah siapa dia kemudian pasti akan senang beribadah. Dia akan berdoa dan terus bergantung pada Allah. Hal yang pertama saudara. Nah, kita yang penting. Pesan dari firman Tuhan, membangun gereja Tuhan bersama. Tapi pesan yang kedua yang menurut kita dan kemudian kita ajak untuk pikirkan dengan baik adalah membangun kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah ada, membangun dalam pengertian kita akan mengembangkan supaya kemudian di dunia ini banyak orang tahu tentang Kristus, memuliakan Kristus. Tuhan bisa pakai siapapun yang Dia kehendaki. Saudara, saya sampai berpikir panjang begini ya. Waktu Petrus bilang, tunggu. Torang semua mulai pelayanan, mempersiapkan sambil menantikan Roh Kudus akan datang. Torang perlengkapi, tapi kurang pelayannya. Cari satu lagi, kasih lengkap. Ini pas semua pemilihan nih ya. Ini mungkin sekalian pelajaran untuk kita. Semua dekat pemilihan. Perlengkapi, genapkan jadi 12. Ayo tolong pikirkan. Kalau pakai bahasa konteks sederhana seperti ini, dari sekian banyak orang coba ngoni pikirkan, gumuli, renungkan, kemudian doakan, terus calonkan. Jaring siapa kira-kira yang mau ganti? Yang Yudas yang mengkhianati Yesus. Maka mereka mulai berpikir. Kemudian menganalisa, tim penjaringan mulai bergerak. Kita bilang tim penjaringan karena orang ada tim penjaringan. Mulai berdoa dan terus kemudian mikirkan. Keluar 2 nama. Satu Yustus, kita pakai satu kata. Yustus, karena Yustus itu Barsabas yang disebut apa. Kemudian yang kedua Matias. Kita jadi pikir panjang. Kenapa ya? Mereka tidak pilih Yakobus saja, saudaranya Tuhan Yesus. Yang sudah bertobat, yang kemudian ikut bersama dengan mereka. Kenapa ya mereka tidak pilih orang-orang yang mungkin mereka suka waktu itu. Mereka minta dari banyak orang, usulkan 2 nama itu. Setelah 2 nama itu keluar, yang dilakukan apa? Doa lagi. Mereka berdoa, terus mereka bilang, Tuhan Engkau mengenal isi hati. Tolong pilih, tetapkan siapa. Setelah doa, undi dilakukan. Undi kebiasaan memang dari zaman perjanjian lama. Bahkan waktu Yunus bikin kacau di kapal, ombak besar, kemudian dia mau cari tahu siapa, terus dibuang undi. Dan Tuhan tunjukkan Yunus, kayak Yunus yang dibuang ke laut. Jadi undian memang zaman itu, tapi setelah Pentakosta sudah enggak ada lagi. Tapi artinya undian itu diberikan untuk menunjuk bahwa mereka percaya Allah yang akan menentukan, menetapkan. Dan penetapan terjadi, saudara. Matias. Siapa Matias? Nggak tahu. Baru disebut. Tapi Matias adalah paling tidak adalah pribadi yang memenuhi kriteria, spesifikasi yang kemudian disampaikan. Cari pengganti, penggantinya siapa? Orang-orang yang sejak kami ada bersama dengan Kristus. Bahkan zaman Yohanes Pembaptis sudah terus bersekutu dengan kami, hidup bersama kami, mendengarkan pengajaran bersama kami dari Kristus, hidup berjalan dengan Kristus. Mereka yang dipilih. Maka yang terpilih Matias. Saudara, spesifikasi disebutkan di sini. Ayat yang ke-21. Yang harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Berarti panjang, saudara. 3,5 tahun kalau boleh dibilang. Yesus waktu mulai panggil jadi pengikut dia, kemudian mulai bersekutu. Dan ini orang-orang termasuk berarti Matias. Salah satu adalah orang yang suka sekali beribadah, suka sekali belajar dari Tuhan Yesus, suka sekali menerima pengajaran dari Yesus, dan seterusnya banyak sekali. Dan itu yang dipilih. Nah, saudara, yang dipilih Tuhan adalah Matias. Dan Matias itu enggak ada nepotismenya dengan Yesus.
Terserah Yesus. Makanya yang pilih adalah Yesus. Roh Kudus yang menetapkan. Dalam doa mereka, biarlah Roh Kudus yang memutuskan, menetapkan siapa yang akan terpilih. Matias, bukan saudara. Orang kaya enggak disebut. Terpelajar enggak juga disebut. Tapi yang kita mau bilang, yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, ini Fortorang juga, adalah orang yang sungguh-sungguh punya hati dekat dengan Tuhan. Selalu bersama dengan Tuhan. Mau belajar melayani Tuhan dengan baik. Klasifikasi yang diberikan. Setia bersama Kristus. Setia ber-KTB. Kita bilang juga setia ber-KTB. Nah, saudara, pelayan Tuhan. Ini juga Fortorang nih. Mari kita ingat baik-baik. Tuhan mau pakai siapa saja kok. Terserah Tuhan. Dia bisa pakai orang dengan profesi yang beragam, macam-macam. 12 rasul macam-macam profesinya. Latar belakang pendidikan macam-macam. Ekonomi macam-macam. Ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang terpelajar, ada yang terpelajar dalam konteks pendidikan loh ya. Ada orang yang kemudian secara sosial, wah mungkin terhormat, tapi ada yang biasa-biasa saja. Profesinya ada yang cuma nelayan, ada yang pejabat, ada yang pemungut cukai, macam-macam lah. Termasuk Matias, saudara. Nah saudara, sekali lagi, orang mau pelayan. Ini bekal juga Fortorang sebentar, mau pemilihan. Pelayan, sondak lama. Mari kita pikir Tuhan bisa pakai kita. Tapi tentu jangan selalu pakai ukuran harus jadi majelis. Kita pikir waktu Matias dan Yustus dipilih, Matias terpilih, Yustus tidak terpilih. Yustus bikin apa? Melayani, sakit hati, memang nggak dicatat. Tapi saya sangat percaya dia tetap setia mau melayani dalam bagian yang ada. Dia tidak harus menjadi dari kelompok dari 12 rasul. Kalau pakai konteks gereja, tidak harus jadi kelompok badan pekerja majelis jemaat. Tapi dia jadi, Yustus ini jadi seperti pengurus di komisi-komisi mungkin. Tuhan pakai. Semuanya dipakai Tuhan. Siapapun itu, dalam bagian itu. Makanya kalau Tuhan pakai, hormati dan setia. Karena kapasitas apa yang kita punya sampai dia mau pakai. Saudara, ini pesan sangat berarti. Dan semua tujuannya satu, bangun gereja jadi lebih baik. Bangun kerajaan Allah. Beritakan tentang Kristus. Nah ini penting juga untuk kita. Masih di ayat yang ke-22 dia bilang begini. Pilih mereka untuk apa? Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan Kristus. Seorang pelayan yang dipilih siapapun Tuhan bisa pakai. Dan yang dipakai itu untuk memberitakan Kristus. Bukan memberitakan diri. Bukan membuat diri yang dipilih oleh Tuhan itu kemudian hebat, terkenal. Dipuja, disembah, bukan. Tapi untuk Kristus. Saudara, kalau ini kita pahami dan kemudian ini hidup di dalam hati dan pikiran kita, kita akan menjadi pribadi yang betul-betul menghormati Allah yang sudah memilih. Kita akan menjadi pelayan yang pasti akan setia karena yang dia pikir adalah Kristus. Saudara, murid-murid lakukan hal itu. Para rasul bahkan berani mati. Kesetiaannya tetap ada. Kemuliaannya semua untuk Kristus. Matias tidak dicatat, setelah ini tidak dicatat dia jadi seperti apa. Tapi saya sangat percaya dia lakukan tugas dengan baik. Yustus tidak dicatat lagi, dia kemudian melakukan apa. Tapi saya sangat percaya dia tetap melakukan yang terbaik dan namanya tidak penting. Yang penting nama Kristus. Saudara, kalau ini ada, saya berani bilang pada pelayan, yang jadi pelayan akan punya komitmen yang sangat kuat karena penghormatan pada Allah yang memberikan kepercayaan itu. Penghormatan kepada Allah yang sudah menaruh tanggung jawab
akan selalu hadir, akan selalu ada, dan kesetiaan melayani terjadi. Saudara, memang ada banyak masalah, dan ini juga saya banyak mengalami hal ini secara pribadi kalau saya boleh jujur. Kadang-kadang ketika akhirnya berkonsentrasi pada diri sendiri, ketika ada sakit hati, langsung mengundurkan diri. Mulai mengurangi waktu dengan Tuhan. Ketika merasa terpukul, rasanya tidak terhormat lagi, rasanya seperti diabaikan, rasanya seperti pribadi yang nggak dianggap lagi, sudah jadi pelayan padahal. Saudara, kalau tidak melihat pada Allah yang memberikan kepercayaan itu, mundur susah. Sehingga kadang yang terjadi adalah panasnya di awal, suam-suam di awal, suam-suam kukuh begitu ya, mulai tenggelam. Saudara, dalam pelayanan saya sangat percaya seperti yang dialami oleh para rasul. Enggak mudah akan menghadapi pelayanan. Mengabarkan tentang Kristus tidak mudah. Siapa bilang mudah? Enggak mudah. Tapi mereka tetap maju. Mau melakukan apa yang memang Tuhan inginkan. Tetap setia. Tetap setia. Sekalipun harus terpisah secara langsung dengan guru mereka tetap lakukan. Menghormati pelayanan, saudara, akan membuat orang setia sampai kapanpun. Kita rasa dalam satu pelayanan termasuk dalam gereja seperti murid-murid yang lain bisa saja kemudian disakiti. Karena buktinya rasul-rasul banyak juga disakiti, tapi mereka tetap setia karena lihat Kristus. Hati disakiti sering. Berapa kali murid-murid rasul ini kemudian dimasukkan dalam penjara. Takut, berhenti, mundur, rasanya dia tidak diperdulikan. Enggak, maju terus karena lihat pada Kristus. Dihina, iya. Tapi karena lihat pada Kristus selalu melihat tanggung jawab Allah berikan. Harus dihormati. Nah, saudara, bagi kita umat yang dikasihi Tuhan, yang nanti Tuhan pakai untuk melayani. Ya, Tuhan kemudian persiapkan, Tuhan pilih dalam bagian apapun, apakah menjadi seperti Matias tanda petik atau pelayan yang lain. Hormati Tuhan, setia, apapun yang akan dialami. Saudara, yang penting, yang ketiga. Para murid membangun pelayanan, merancang dan kemudian merencanakan pelayanan sambil menantikan Roh Kudus. Yang mereka lakukan adalah doa. Ketika mau mengambil keputusan pengganti Yudas, yang mereka lakukan adalah doa. Sebelum kemudian memilih 2 orang, yang mereka lakukan adalah doa. Dan mereka hidup dalam doa. Doa penting, saudara. Makanya ini adalah sesuatu yang sebenarnya mau ditunjukkan oleh murid-murid ketika menghadapi dan menjalankan tugas pelayanan yang ada. Jarang berdoa berarti kita lupa kalau kita adalah milik Tuhan dan kita harus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jarang berdoa berarti kita sedikit bahkan mungkin mengabaikan bahwa yang punya pelayanan itu adalah pribadi yang sangat berkuasa, yang mengatur segalanya. Hanya dari Dia kita bisa lakukan. Bahkan termasuk pengambilan keputusan. Para rasul berani katakan, yang kenal isi hati adalah Allah. Bukan kita. Kalau itu mau menunjukkan bahwa kekuatan kita memang terbatas. Kekuatan pelayan sangat terbatas. Doa harus ada. Saudara memikirkan banyak masalah. Saya pikir Petrus dan kawan-kawannya, bahkan orang-orang banyak itu, kalau mereka mungkin terkonsentrasi pada masalah setelah mereka ditinggalkan guru yang sering mengajar, guru yang berkuasa bisa memelihara mereka, guru yang berkuasa bisa memberikan banyak penyegaran, guru yang berkuasa yang bisa mengadakan mujizat, guru yang berkuasa yang dalam kuasanya bisa melindungi. Kok pergi? Pas pergi, saya tinggal, dia perintah, yang ini kerjakannya ini. Barangkali orang juga berpikir, gimana mau bikin? Bagaimana bisa? Apa yang bisa dilakukan?
tapi yang mereka lakukan adalah doa. Ketika mereka memikirkan strategi, apalagi kemudian mengacu dari kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka pikir susah. Mau pilih orang, ini mau ganti pengkhianat. Kalau kita mungkin, sorry ya, kita akan mulai berpikir, ada enggak ya yang tidak jadi seperti Yudas? Jadi pelayan, kerjasama dengan kita. Ada enggak ya? Ada, daripada salah sudah pilih. Akhirnya mulai pusing dengan pergumulan yang ada, tidak akan maju. Tapi yang dilakukan oleh para murid adalah pergumulan pelayanan, tantangan pelayanan, bukan menjadi satu fokus yang kemudian menguras energi mereka. Karena mereka isi dengan doa. Nah, saudara yang kekasih, bangun kerajaan Allah. Jadi pelayan yang baik, rajin berdoa. Makanya Pak Wright bilang, firman dan doa adalah kekuatan untuk membangun pelayanan, bangun gereja Tuhan. Dua kombinasi yang tidak boleh dihilangkan, yang akan melengkapi kemampuan kita berpikir dan bertindak. Kalau firman dan doa itu hilang, yang lain-lain jadi nggak berarti. Yang ada barangkali kehancuran. Saudara berdoa. Nanti kita juga akan biasakan banyak berdoa. Gereja Tuhan. Pelayan Tuhan apalagi. Jadi kalau nanti terpilih, kemudian jadi pelayan, jangan kemudian sungkan, kemudian rasa segan, jadi nggak enak kalau bilang, kok sering KTB ya, kok sering berdoa ya. Jangan, kekuatan torang itu. Kalau yang lain torang bisa jaga, kalau nggak salah di renungan lalu di GKB menyapa, lalu kita pernah bilang, kadang-kadang kalau sempat dengar ya, kadang-kadang torang kalau untuk kerja torang rela mati-matian jaga kesehatan dengan baik, tambah kekuatan supaya kerja dengan baik. Kadang-kadang kita berpikir waktu kebaktian, waktu doa, jaga kesehatan, tambah kekuatan supaya jangan terhalang. Jangan sampai kerja sehat tapi waktu mau berdoa, mau belajar firman, ada lemes, enggak bisa. Hei, di mana kita? Pelayan Tuhan. Karena ini banyak terjadi saya pikir. Kadang diajak, ayo kita KTB. Capek. Tapi kalau yang lain-lain gak capek. Harus ketemu dengan pemilik pelayanan, Allah kita. Sudah terkuras energi saya satu hari ini. Lupa kalau ketemu dengan pemilik pelayanan itu justru kita diberikan kekuatan. Saudara, mohon maaf kalau ini jadi satu peringatan juga buat kita. Saya pun merasakan kadang-kadang hal itu terjadi. Melayani menjadi satu alternatif tambahan, bukan yang utama. Dan doa, firman, bukan menjadi sesuatu yang penting. Mohon maaf. Kadang-kadang kita juga akhirnya berdoa sendiri dan harus pikir salah, banyak salah juga. Kita bikin doa pagi jam 8 di sini, tapi kadang-kadang saya capek datang. Saya bilang, iya salah juga ya. Kita mau berdoa bersama supaya dapat kekuatan. Mau doa pagi jam 8 di sini, kadang-kadang nggak usah lah. Padahal kita cuma tinggal di atas sini. Sedih juga. Lupa kalau itu adalah kekuatan kita. Belum doa yang lain. Doa Sabtu ada. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sampaikan pada kita pagi ini. Firman Tuhan yang sekiranya kita ingat dengan baik. Kita mau dipakai Tuhan. Hormati Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan Allah. Kabarkan Kristus, menyaksikan Kristus. Saudara, menyaksikan Kristus
Ternyata memang yang justru memberi arti, memberi dampak yang besar, bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan. Makanya sebagai pelayan yang mau menyaksikan Kristus yang baik, pelayan yang tunjukkan kita juga setia beribadah. Kita mau belajar bersama, kita selalu mau berdoa, dan kita mau menghormati Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kami harus menghormati Tuhan yang sudah memanggil kami menjadi anak Tuhan, pengikut Tuhan, dan juga yang mau memakai kami untuk melayani Tuhan dalam bagian apapun. Tuhan, tolong kami, tapi juga tolong kami supaya kami tetap bergantung pada Tuhan, hidup dengan ibadah, firman, dan doa. Tolong kami sungguh butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh bimbingan Tuhan. Karena itu kami juga sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami satu kehidupan di dalam Tuhan, bersama Tuhan, mengaku percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat kita mau mengaku iman kita. Dengan sungguh-sungguh kita akan mengaku menurut pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih, pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan ini adalah pengakuan iman pribadi, secara pribadi. Di awal kita menyebutkan dengan aku percaya. Nah, bentuk percaya kita, kesungguhan percaya kita kepada Allah kita yang sudah memelihara dan bahkan tetap memberkati kita. Kita akan menyatakan syukur kepada Dia. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, memberikan persembahan yang ada di rumah, silakan dikumpulkan atau bisa dapat store ke gereja ataupun melalui transfer bank yang sudah ada di warta. Dan mari kita sama-sama menyanyikan pujian KPPK 354 sambil kita memberikan persembahan. Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut beritanya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku
bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Sama-sama baitnya yang pertama. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Doa syafaat akan dipimpin Jamaat Galedau. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ada satu kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Walaupun Tuhan di saat ini, di masa-masa pandemi, kami terbatas mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Ada banyak tempat-tempat ibadah yang terbatas. Ada banyak saudara-saudara kami yang melakukan ibadah secara online dari rumah. Tapi Tuhan, kami tetap bersyukur. Tuhan masih memelihara akan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh mengingat Tuhan. Kami boleh mengingat pencipta kami. Biar Tuhan menolong kami di masa-masa yang sulit ini. Kami boleh diberkati terus dengan firman Tuhan yang tetap terus menguatkan kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biar Tuhan menguatkan kami, memberkati kami dengan firman Tuhan. Bagaimana kami dipilih untuk kami melayani. Tuhan menolong kami semua ya Tuhan. Biar kami, siapapun kami boleh melayani Tuhan di bagian kami masing-masing. Biar Tuhan menolong kami boleh menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil Tuhan, biar seluruh dunia boleh mengenal siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa Juru Selamat. Tuhan menolong kami semua dan Tuhan pakai kami semua. Bapa dalam sorga, kami tetap terus berdoa bagi kami semua, biar kiranya Tuhan tetap terus memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, khususnya di pandemi ini Tuhan. Di masa virus-virus yang sekarang begitu banyak Tuhan di sekitar kami. Tuhan lindungi kami semua dari setiap virus-virus yang berbahaya ini. Biar Tuhan jaga kami, lindungi kami dengan kesehatan kami, Tuhan kuatkan kami. Biar juga Tuhan kami tetap menjaga kesehatan kami dengan mengikuti protap kesehatan yang ada. Biar Tuhan menolong kami semua. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat sakit, yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah ataupun di dalam masa pemulihan. Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, agar supaya mereka juga mempunyai semangat untuk dapat sembuh, biar juga Tuhan yang menolong mereka semua. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa bagi setiap pertumbuhan jemaat kami, secara khusus yang jemaat kami yang ada di Gemim Kristus Bitung ini. Tuhan tolong setiap jemaat kami, biar Tuhan iman mereka tetap bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Tuhan menolong setiap jemaat kami. Dan Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat kami yang ada di dalam pergumulan. Setiap jemaat kami ya Tuhan, yang saat ini mengalami tantangan masalah.
Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tetap menghibur, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik. Biar mereka juga tetap boleh berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami juga Tuhan tetap bersyukur bagi jemaat kami yang bersuka cita di hari ini dengan ketambahan 1 usia. Kami berdoa bersyukur bersama dengan Ibu Amoy, Ibu Resli, Monika, Ibu Yuldi, Yolanda Huru, di mana Tuhan Engkau menambahkan 1 tahun usia buat mereka di hari ini. Biar sukacita mereka boleh melimpah di dalam Tuhan. Tuhan tetap terus memberkati akan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya undang kita semua berdiri. Mari kita persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita pun untuk memuliakan Tuhan. Doksologi. Saudara, pulanglah, kembalilah, lanjutkan aktivitas, jadilah berkat dan ingatlah selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.